Selamat pagi, selamat siang para sahabatku sepelayanan yang terkasih, para legioner yang tergabung di dalam kuria Bunda yang tersuci. Selamat berjumpa, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, penuh semangat untuk berkarya di bawah bendera Legio Maria. Bunda Maria sangat mencintai kita, para legioner. Karena kita juga pasti sangat mencintai Bunda Maria. Begitu bukan? Para sahabatku sepelayanan yang tergabung dalam Legio Maria atau Kuria Bunda yang tersuci. Kita sudah mendengarkan bacaan yang diambil dari buku pegangan pasal 35 yang berbicara tentang dana keuangan. Saya kira ini topik yang menarik. Karena apa menarik? Siapa sih di antara kita yang tidak suka dengan uang? Tanpa uang, rasanya kita tidak bisa berada di sini saat ini. Tanpa uang, rasanya kita bisa hidup, tapi hidup kita itu terlunta-lunta. Saya kira begitu. Maka kalau omong tentang uang, ini hal yang sangat menarik. Tapi ingat, yang menarik itu bisa mencelakakan kita. Ingat itu. Maka bagi saya, uang pada saat yang sama menjadi berkat sejauh uang itu dipergunakan sesuai dengan intensionya, sesuai dengan tujuannya. Jadi uang itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tetapi uang bisa menjadi kutukan. Artinya bisa mengantar saya dan Anda, bisa mengantar presidium kita, bisa mengantar kuliah kita pada kehancuran. Sejauh uang itu disalahgunakan. Saudara yang terkasih, sahabatku sepelayanan yang tergabung dalam kuria Bunda yang tersuci, yang mencintai Bunda Maria dan yang dicintai oleh Bunda Maria. Ada hal-hal yang sangat prinsip yang disampaikan kepada kita melalui bacaan rohani hari ini. Seperti yang tercatat dalam buku pegangan itu ada 9 poin. Nah, saya melihat satu persatu hanya menambah atau mencatat apa yang ditegaskan masing-masing poin itu. Nah, poin pertama ditegaskan dalam bacaan tadi, bacaan rohani, yang menjadi permenungan kita. Tiap badan legio wajib memberikan sumbangan uang untuk pemeliharaan dewan atasannya. Saya kira ini jelas. Artinya, kalau kita ini berada di bawah kuria Bunda yang tersuci, dan dalam kuria Bunda yang tersuci itu anggotanya terdiri dari beberapa presidium, maka presidium-presidium ini mempunyai kewajiban dasaria. Nah, kewajiban dasaria untuk mensupport kehidupan kuria Bunda yang tersuci. Itu kewajiban dasarnya. Oleh karena itu, maka setiap presidium mesti mendukung kuria dengan berbagai macam aktivitasnya dengan ini, dengan dana, dengan uang.
tentu ada bentuk lain sebagai suportivitas kita presidium kepada Korea. Ada bentuk lain juga. Tetapi berkenan dengan bacaan rohani hari ini, dukungan itu dalam bentuk uang. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai presidium yang ada dalam Kuria Bunda yang tersuci telah melaksanakan itu? Sehingga banyak hal yang menjadi kegiatan untuk Kuria bisa dilakukan karena punya dana. Itu poin pertama. Poin kedua, cabang-cabang Legio hendaknya tidak membatasi sumbangan berdasarkan persentase atau paling minimum. Saya mengerti begini. Biasa toh ada kewajiban presidium terhadap Kuria. Dalam konteks kita, presidium-presidium yang tergabung di dalam Kuria Bunda yang tersuci punya kewajiban. Dan kewajiban itu biasanya dengan persentase tertentu, dengan jumlah tertentu. Nah, dikatakan di sini dalam poin yang kedua, sekalipun ada persentase pemberian sumbangan itu, sekalipun ada jumlah tertentu yang diminta dari presidium-presidium untuk diberi ke Kuria, tetapi presidium-presidium diajak untuk tidak menjadi presidium yang minimalistis. Karena mintanya 5.000, lalu kemudian beri juga cuma 5.000. Kalau ada presidium yang seperti itu selama ini misalnya, ingatlah, itu artinya presidium Anda adalah presidium yang minimalistis. Karena mintanya 5.000, berinya juga cuma 5.000. Tapi yang diminta dari buku pegangan poin kedua adalah jangan sampai memberi yang minimum, yang sesuai dengan permintaan. Kalau presidium Anda mempunyai uang cukup, presidium-presidium diminta untuk memberi lebih, menjadi presidium yang plus. Jangan menjadi presidium yang minimalistis. Saya teringat yang Yesus katakan kepada para muridnya dan kepada semua orang yang percaya kepadanya, termasuk Anda dan saya dalam kitab suci, dalam Injil. Yesus katakan begini, kalau seorang sahabatmu minta bajumu, beri juga kepadanya jubahmu. Kalau sahabatmu minta kamu menemani dia berjalan 1 kilo, berjalanlah dengan dia 2 kilo. Artinya apa? Yesus mengajak kita menjadi manusia yang plus. Nah, dalam konteks permenungan kita soal keuangan, soal dana keuangan, yang menjadi kewajiban dasariah presidium kepada Kuria, ya, jangan menjadi presidium seperti yang diminta. Jangan menjadi presidium-presidium yang minimalistis. Harus berbuat lebih, memberi lebih dari sekedar yang diminta oleh Kuria. Ingat itu. Masa sih mau terus menjadi manusia yang atau presidium yang minimalistis? Bisa saja. Karena banyak kali ketika orang mau memberi, ketika presidium mau memberi, dia pasti juga berpikir, kalau saya memberi lebih dari yang diminta kepada Kuria, nanti presidium saya bagaimana? Iya toh? Hei, Tuhan bersabda dalam kitab suci, yang memberi lebih, yang memberi banyak, akan menerima banyak. Nah, jika presidium Anda memberi lebih sebagai suportivitas kepada Kuria, Tuhan akan membalas lebih
Presidium Anda akan menerima lebih. Tapi kalau agak kikir, pelit, ya pelit juga nanti Tuhan mengirimkan orang-orang untuk Presidium Anda yang memberi. Atau katakanlah nanti Tuhan tidak menggerakkan anggota presidiumnya untuk memberi kolekte, saya tidak ingat lagi itu, rahasia, kolekte rahasia, nanti orang beri sedikit. Tapi kalau presidiummu dalam rangka atau dalam prosedurnya memberi lebih untuk kuliah, nanti anggota presidiummu akan memberi lebih dalam kolekte rahasia itu. Itu poin yang kedua, ingat itu ya. Poin yang ketiga, dikatakan presidium harus mengajukan proposal untuk pengeluaran baru kepada kuliah. Kalau ada hal-hal yang istimewa, ada proposal untuk hal-hal tertentu, kuliah harus tahu. Dan saya sangka itu sudah kita lakukan dengan baik. Kalau belum, ya ingat itu. Poin yang berikutnya, kuliah boleh memberi sumbangan kepada presidium. Tapi sifatnya bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Itu berbeda dengan presidium yang harus mensupport kuliah. Itu kewajiban. Tapi kuliah terhadap presidium itu bukan kewajiban. Itu sumbangan. Karena hidup presidium itu sendiri, hidup matinya, itu dia sendiri yang bertanggung jawab atas presidiumnya. Jadi jangan mengharap banyak dari kuliah. Kenapa? Karena kuliah ada atasannya, senatus. Dia yang mensupport senatus. Ya sama seperti presidium terhadap kuliah, demikian kuliah terhadap presidium. Sama. Menurut tata aturan dari buku pegangan kita ini. Saudari dan saudara terkasih, para sahabat Kus Pelayanan, para legioner yang mencintai Bunda Maria dan yang dicintai oleh Bunda Maria. Saya kira hal poin-poin lain penting juga, tapi itu bisa dipahami sendiri. Seperti yang dikatakan dalam buku pegangan. Saya berharap bahwa presidium-presidium kita di dalam kuria Bunda yang tersuci makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin menghayati dan mengamalkan apa yang disampaikan kepada kita di dalam buku pegangan. Karena kedisiplinan untuk semua hal seperti yang dikatakan dalam buku pegangan itu menjadi ciri khas kita sebagai legioner, sebagai tentara-tentara Bunda Maria. Dan jangan lupa, Bunda Maria sangat mencintai kita. Dan karena itu, Bunda Maria juga akan mendoakan kita untuk mampu melaksanakan diri kita sebagai legioner di bawah naungan kuria Bunda yang tersuci. Dia akan mendoakan kita untuk mampu melaksanakan tugas kita sebagai presidium yang baik terhadap kuria. Para sahabat Kus Pelayanan yang terkasih, para legioner yang tergabung dalam kuria Bunda yang tersuci, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan sebagai alokusio untuk pertemuan kita untuk rapat kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena perjumpaan kita untuk kesekian kalinya dengan cara seperti ini. Karena tidak untuk membela diri, tapi pada saat yang sama ini juga saya harus hadir di kelompok kategorial yang juga penting dalam kehidupan menggereja. Secara liturgis, saya harus hadir bersama dengan anak-anak kita, PPA,
PPA itu kepanjangannya apa ya? Lupa saya. Sorry. Pokoknya Miss Dinar. Karena ada pemilihan ketua Miss Dinar. Oke, begitu dulu. Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.